Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup. Modul 5 melakukan aksi. Pertemuan 21 merencanakan sebuah proyek. Pada pertemuan 21 ini Anda akan mempelajari tentang cara menuntaskan sebuah rencana aksi untuk menyampaikan proyek. Pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam melakukan pendekatan terhadap sebuah permasalahan sederhana, menggunakan cara berpikir kreatif, memecah sebuah tugas menjadi serangkaian langkah atau tahapan, dan memastikan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah proyek. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 21, merencanakan sebuah proyek. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar. Selamat datang di pertemuan 21, merencanakan sebuah proyek. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam melakukan pendekatan terhadap sebuah permasalahan sederhana menggunakan cara berpikir yang kreatif, memecah sebuah tugas menjadi serangkaian langkah atau tahapan, memastikan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah proyek. Hai Pak Asep, kok barang bawaan Bapak banyak sekali? Mau ada kegiatan apa Pak? Ini perlengkapan seni Pak Yus. Siswa-siswi kelas saya mendapat giliran untuk mengadakan pentas seni minggu depan. Wah, pasti banyak yang harus disiapkan ya Pak. Tetapi hal ini bisa melatih siswa-siswi dalam merencanakan sebuah proyek. Iya Pak, dengan adanya proyek pentas seni ini, siswa-siswi belajar menyelesaikan masalah secara kreatif. Sebagai contoh untuk memeriahkan pentas seni, siswa-siswi diharuskan untuk membuat menara yang dapat berdiri tegak dengan ketentuan menggunakan barang bekas. Waktu 10 menit. Menara tertinggi akan jadi pemenang. Dalam proses tersebut, siswa-siswi didorong untuk berpikir secara kreatif tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Selain berpikir kreatif, siswa-siswi juga akan lebih mengenal diri sendiri melalui perilaku dan keputusan yang diambil selama membangun menara tersebut. Untuk menggali apakah siswa mampu menyelesaikan masalahnya dengan cara berpikir kreatif, berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dalam diskusi kelompok. Klik gambar menara untuk informasi lebih lanjut. 1. Bagaimana pendekatan yang siswa-siswi gunakan untuk menjalani tugas ini? Bagaimana cara mereka membuat keputusan sebagai sebuah kelompok? 2. Apakah proses pengambilan keputusannya dikendalikan oleh satu orang? Atau semua orang berpartisipasi secara adil atau setara? Mengapa? Nomor 3. Apa yang siswa-siswi perhatikan dari perilaku dan cara mereka berkomunikasi selama kegiatan ini? Apakah mereka pasif, asertif, atau agresif? Nomor 4. Hal-hal lain apa saja yang mereka pelajari dari kegiatan ini? Untuk kegiatan pertama di pertemuan kali ini apa Pak? Anak-anak akan diminta menyelesaikan masalahnya secara kreatif Pak Yus. Pasti seru sekali kegiatannya. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Kegiatan 1. Penyelesaian masalah secara kreatif. Pak Asep membawa perlengkapan seni ke kelas dan mengumumkan kepada siswa-siswi bahwa mereka akan mengadakan pentas seni. Ketika kita ingin melakukan atau merencanakan sebuah aksi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan.
Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. 1. Tuliskan permasalahan atau isu beserta alasan mengapa hal tersebut penting. 2. Rangkum akibat-akibat negatif dari permasalahan tersebut yang diuraikan dengan pendekatan pohon masalah pertemuan 19 dan hasil analisis situasi masa kini dari kegiatan Sungai Perubahan pertemuan 20. 3. Didiskusikan dan catat sasaran proyek. 4. Uraikan sasaran ke dalam beberapa langkah kecil dan spesifik. Masing-masing langkah harus menggambarkan aksi yang spesifik, diawali dengan kata kerja. Agar siswa-siswi dapat mengetahui tiap-tiap langkah perencanaan proyeknya, Anda dapat memfasilitasi pembelajaran dengan meminta mereka menuliskan hal-hal berikut ini. Klik setiap tanda tanya untuk informasi lebih lanjut. Siapa yang dapat membantu kita mencapai tujuan atau melaksanakan aksi ini? Sumber-sumber apa saja yang kita butuhkan untuk membantu mencapai tujuan? Siapa anggota tim yang akan bertanggung jawab? Jika lebih dari satu orang yang bertanggung jawab, apa yang akan menjadi peran dan tanggung jawab anggota tim lainnya? Kapan langkah tersebut akan diselesaikan atau dituntaskan? Ajukan sebuah tanggal yang spesifik. Untuk melatih siswa-siswi melakukan perencanaan proyek, Pak Asep melakukan kegiatan 2, perencanaan aksi. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Kegiatan 2, perencanaan aksi. Nah, apa yang harus dilakukan agar pentas seni ini mendapat banyak dukungan? Kita bisa menyiapkan sebuah pitch atau usulan. Apa yang dimaksud dengan pitch? Pilih satu jawaban yang tepat. Sebuah pesan tentang proyek yang dibawakan dengan tujuan meyakinkan orang-orang untuk mendukung dan atau memperoleh manfaat atau keuntungan dari proyek tersebut. Hal tersebut disebut pitch karena sama halnya seperti mempitch atau melempar bola kepada pemain dalam permainan baseball, football, atau kriket. Anda melempar sebuah ide kepada seseorang dan berharap mereka dapat terhubung dengan ide Anda tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa pitch dalam konteks latihan ini adalah memberikan atau melempar usulan dengan cara yang singkat dan menarik. Pitch yang baik harus memenuhi hal-hal berikut. Klik ikon bola untuk informasi lebih lanjut. Ketentuan pitch yang baik, penjelasan yang jelas dan sederhana mengenai proyek, alasan-alasan yang meyakinkan tentang mengapa proyek atau ide Anda berharga dan relevan, mengapa para pendukung harus mendukungnya, dan atau bagaimana penerima manfaat memperoleh manfaat atau keuntungan dari proyek atau ide tersebut. 3. Disesuaikan dengan para pendengar yang berbeda-beda. 4. Tunjukkan sikap yang menarik atau menyenangkan. 5. Gunakan cara penyampaian yang mudah dipahami dan menarik bagi para pendengar. Nah, apa yang harus dilakukan agar pentas seni ini mendapat banyak dukungan? Agar mendalami materi tentang pitch, maka ada beberapa hal yang perlu diingatkan. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Menyiapkan sebuah pitch atau usulan. Apakah Anda sudah memahami materi merencanakan sebuah proyek? Mari kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Dalam melakukan pendekatan terhadap sebuah masalah, selain mengharuskan siswa-siswi untuk berpikir secara kreatif, apakah manfaat lain yang didapatkan oleh siswa-siswi? Pilih satu jawaban yang tepat. Apakah langkah pertama untuk memecah sebuah tugas menjadi serangkaian langkah atau tahapan? Pilih satu jawaban yang tepat.
Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 21, merencanakan sebuah proyek. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Pendekatan permasalahan dalam melakukan pendekatan terhadap sebuah masalah, siswa-siswi didorong untuk berpikir secara kreatif tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana meraihnya. Selain siswa berpikir kreatif, siswa-siswi juga akan lebih mengenal diri sendiri melalui perilaku dan keputusan yang diambil selama proses tersebut. Langkah penyelesaian masalah. Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan untuk memecah sebuah tugas menjadi serangkaian langkah atau tahapan, yaitu 1. Tuliskan permasalahan beserta alasan mengapa hal tersebut penting. 2. Rangkum akibat-akibat negatif dari permasalahan tersebut. 3. Diskusikan dan catat sasaran proyek. 4. Pecah sasaran ke dalam beberapa langkah kecil dan spesifik. Menyampaikan proyek. Penyampaian proyek dapat dilakukan menggunakan metode pitch. Pitch adalah sebuah pesan tentang proyek yang dibagikan atau dipresentasikan dengan tujuan meyakinkan orang-orang untuk mendukung dan atau memperoleh manfaat atau keuntungan dari proyek tersebut. Demikian tadi pertemuan 21 merencanakan sebuah proyek. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.